Halo, kembali lagi bersama Mr. Theo di sini dan di kesempatan kali ini kita akan lagi-lagi membahas soal matematika tentang segitiga dan segi empat atau bangun datar. Oke, kita langsung aja ke soalnya, nggak usah lama-lama. Gas, kita ke soal yang pertama. Saya akan share terlebih dahulu untuk soalnya. Oke. Jangan pernah takut belajar matematika karena matematika itu tidak menakutkan, tapi matematika itu menyenangkan. Oke, kita ke soal yang pertama langsung. Soal yang pertama adalah kalau kita lihat di sini, pertanyaannya adalah kita disuruh mencari total luas daerah yang diarsir. Nah, kalau seperti ini gak, nggak usah takut, nggak usah bingung ya. Gimana caranya? Kita langsung ke penyelesaiannya. Ya, langkah pertama yang kita lakukan adalah membagi bangun yang diarsir ini menjadi dua, karena di sini ada dua bangun yang diarsir. Ya, nah terus gimana caranya? Cara yang pertama, perhatikan baik-baik langkahnya. Nah, kita akan ambil satu bangun dari bangun ini, ya. Anggap aja bangun yang kedua ini tidak ada terlebih dahulu. Jadi kita lihat segitiga yang saya beri tanda merah ini, ya. Nah, segitiga yang saya beri tanda merah ini sama dengan segitiga yang ada di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat di situ bahwa ukurannya adalah alasnya 18, tingginya 15. Nah, dari sini langsung gas kita cari luasnya terlebih dahulu. Anggap aja ini adalah luas segitiga besar pertama, ya. Dengan rumus luasnya tentu saja setengah kali alas kali tinggi. Kita hitung sama-sama, yaitu alasnya kita masukkan 18 dan 15. Jadi luas segitiga besar pertama ini adalah setengah kali 18 kali 15. Kemudian lanjut, kita hitung sama-sama, kita bisa coret di sini 2 dan 18-nya, ya seperti ini. Nah, sehingga 18-nya itu nanti akan menjadi 9. Sehingga kita bisa hitung luas segitiga besar yang pertama adalah 9 dikali 15. Sehingga hasilnya adalah 135 cm persegi. Tapi, nah ada tapinya nih. Tapi 135 cm persegi ini bukan segitiga yang diarsir. Nah, kalau kita lihat di sini segitiga yang diarsir adalah ini. Nah, sehingga kita perlu nih mencari segitiga yang diarsir. Kita belum sampai situ. Nah, gimana cara mencarinya? Kita perhatikan segitiga yang ada di dalam segitiga merah ini. Ada satu segitiga lagi, yaitu segitiga yang kecil yang di bawah, ya, yang dipisahkan oleh garis ini. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa segitiga kecil ini memiliki alas yang sama, yaitu 18, tapi tingginya berbeda, yaitu 6 cm. Kita cari dulu luas segitiga kecilnya, ya. Sama rumusnya, karena yang sama-sama segitiga tentunya, setengah kali alas kali tinggi. Sehingga luas segitiga kecil adalah setengah kali 18 dikali 6. Luas segitiga kecil kita bisa temukan 18 dan 2-nya bisa kita coret menjadi 9. 9 kali 6 yaitu 54 cm persegi. Nah, dari sini kita gas langsung mencari nih luas segitiga pertama yang diarsir, ya. Luas bangun yang diarsir yang pertama, ya. Nah, caranya gimana? Luas segitiga besar secara keseluruhan tinggal aja kita kurangi dengan luas segitiga yang kecil. Ya, sehingga 135 cm persegi dikurangi 54 cm persegi, kita akan ketemu nih luas segitiga yang diarsir pertama, yaitu 81 cm persegi. Mudah bukan? Nah, terus gimana nih kita mencari luas segitiga yang diarsir, luas segitiga yang diarsir untuk yang kedua, ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini bangunnya. Sama prosesnya seperti kita mencari luas segitiga yang diarsir pertama, kita anggap aja, kita buat aja segitiga ini yang baru, ya, yang menyerupai di situ tak, dan kita anggap aja segitiga yang pertama ini tidak ada. Jadi kita sendirikan bangunnya menjadi seperti ini. Alasnya sama 18, tingginya 24. Kita bisa langsung nih cari luas segitiga besar yang kedua. Ya, rumusnya sama, setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah kali 18 kali 24. Nah, tinggal kita hitung lagi, sehingga hasilnya adalah 216 cm persegi. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, Mister Theo, ini ada, kok bisa ada angka 9 di sini, itu dapat dari mana? Nah, kita itu didapat dari 2 dan 18 kita coret, sehingga hasilnya dapat 9. Oke, nggak usah bingung, nggak usah panik. Nah, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Oke, nah kemudian
Kita sudah menemukan nih luas segitiga besar yang hijau ini atau luas segitiga besar yang kedua. Tapi belum mencari luas daerah yang diarsir yang kedua. Nah, itu adalah proses selanjutnya yang akan kita kerjakan. Yaitu sama prosesnya untuk mencari luas segitiga yang diarsir kedua ini, yaitu caranya adalah luas segitiga besar kedua kita kurangi dengan luas segitiga kecil. Ya, segitiga kecil yang ada di situ. Di mana segitiga kecil ini kita sudah hitung tadi di yang pertama, yaitu 54 cm persegi. Nah, tinggal kita masukkan saja luas segitiga arsir kedua sama dengan luas segitiga besar arsir kedua dikurangi luas segitiga arsir kecil, yaitu 216 dikurangi 54, sehingga hasilnya adalah 162 cm persegi. Itu adalah luas segitiga arsir yang kedua. Nah, terus gimana proses selanjutnya? Proses selanjutnya adalah proses terakhir, yaitu menghitung total dari kedua bangun yang diarsir. Ya, hingga kita total, yaitu luas total, luas daerah yang diarsir secara total, yaitu luas segitiga yang diarsir pertama dan luas segitiga yang diarsir kedua kita total 81 ditambah 162, sehingga hasilnya adalah 243 cm persegi. Mudah bukan untuk mencari luas daerah yang diarsir pada soal ini? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, soal selanjutnya, ini ada sebuah persegi panjang. If the perimeter of rectangle, ada sebuah persegi panjang yang kelilingnya kita sudah tahu, yaitu 48 cm. Ya, 48 cm. Dan pertanyaannya adalah kita diminta untuk mencari nilai X dan luas. Kita diminta untuk mencari nilai X dan luas. Ya, terus gimana caranya? Tentu kita tahu, langkah pertama kita harus ingat, keliling dari persegi panjang ini, rumus dari keliling tidak hanya persegi panjang sebenarnya, rumus dari semua keliling adalah total dari semua sisi. Ya, jadi 48 ini didapat dari semua sisi persegi panjang yang dijumlahkan. Sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. Keliling atau perimeter sama dengan X plus 3 ditambah X plus 1 ditambah X plus 3 lagi ditambah X plus 1 lagi sama dengan 48. Kemudian kita sederhanakan, X-nya ada 4 berarti 4X. 3 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1 berarti 8. Sehingga 4X ditambah 8 sama dengan 48. Nah, dari sini kita bisa selesaikan untuk mencari nilai X. 8 kita pindah ruas menjadi negatif 8, menjadi 4X sama dengan 48 dikurangi 8. 4X sama dengan 40. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, X-nya berarti sama dengan 10. Dapat dari mana 10? 40 dibagi dengan 4. Mudah bukan? X sudah ketemu. Sekarang kita tinggal memasukkan X ke sisi panjang dan kita juga masukkan X ke sisi lebar. Untuk apa? Untuk kita biar bisa menemukan luas dari persegi panjang tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita mencari panjangnya dulu. Panjang di sini adalah X plus 3. Karena X-nya 10 berarti tinggal kita masukkan aja. X-nya diganti 10 yaitu 10 ditambah 3, 13. Dan lebarnya juga sama. X-nya dimasukkan ke X plus 1. Ya, 10 ditambah 1, 11. Nah, dari sini kita bisa langsung mencari luas. Ya, luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Berarti kita bisa masukkan 13 kali 11 yaitu 143 cm persegi. Mudah bukan? Oke, guys, kita ke soal yang ketiga. Nggak pakai lama nih. Karena matematika itu bikin kita penasaran dan bikin kita tertarik terus untuk mencoba-coba soal-soal yang lain. Oke, kita gas ke soal yang ketiga. Di sini soalnya adalah kita diminta untuk menentukan nilai X dan luas dari bangun jajar genjang ABCD. Karena di sini sudah ada namanya. Jadi kita bisa sebut jajar genjang ini adalah jajar genjang ABCD. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus ingat salah satu ciri-ciri jajar genjang, sisi yang saling berhadapan itu sejajar. Ya, nah, dan sama panjang. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa garis AB dan garis CD itu panjangnya sama. Kita mulai dari sini untuk mencari nilai X. Gimana caranya? Karena AB dan CD sama, kita masukkan aja. Berarti karena AB itu 4X min 5 dan CD itu 2X plus 3, berarti kita bisa menulisnya adalah 4X min 5 sama dengan 2X plus 3. Nah, proses selanjutnya tinggal kita pindah-pindah ruas. 2X pindah
Untuk 2x kita pindah ke sebelah sini, dan untuk 5-nya, negatif 5 kita pindah ke sebelah sini. 2x pindah menjadi negatif 2x, dan min 5 pindah menjadi plus 5. Sehingga kita bisa menuliskannya seperti ini. Oke. 4x dikurangi 2x sama dengan 3 ditambah 5. Nah, dari sini kita bisa lanjutkan penghitungan kita. 4x dikurangi 2x adalah 2x. 3 ditambah 5 adalah 8. Jadi kita bisa tulis 2x ditambah 8. Dari sini kita bisa menemukan nilai x. Ya, yaitu x sama dengan 4. Dari mana 4? 8 dibagi 2. Oke. Selanjutnya x sudah ketemu nih. Nah, tinggal kita cari luas dari jajar genjang ABCD ini. Karena luas dari jajar genjang ABCD ini adalah alas kali tinggi, dan kita tahu bahwa alasnya adalah sama dengan panjang AB, kita tinggal masukkan aja X-nya ke AB. Ya. AB sama dengan 4X min 5, atau alas sama dengan 4X min 5. Berarti kita masukkan X-nya 4X min 5, X-nya diganti 4, berarti 4 kali 4 dikurangi 5. 16 kurangi 5, 11. Sedangkan tinggi dari jajar genjang adalah X plus 1, kita masukkan. Ya, X-nya diganti 4, jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Alas dan tinggi sudah ketemu, tinggal kita cari luas dari jajar genjang. Luas dari jajar genjang adalah alas kali tinggi. Sehingga kita bisa menemukan hasilnya adalah 11 kali 5, yaitu 55 cm persegi. Ini masih kurang ketikannya ya. Ya masalah. 55 cm persegi. Mudah bukan? Oke, kita gas langsung lanjut ke soal selanjutnya. Kepleset-pleset nih ngomongnya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Wow, cepat sekali ya. Dan bikin kita penasaran untuk soal-soal selanjutnya nih ya. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Soal keempat adalah sebuah trapesium PQRS berbentuk trapesium sama kaki. Oke, trapesium sama kaki kita garis bawain dulu. Trapesium sama kaki. Oke, ini adalah petunjuk pertama, clue pertama, di mana PQ sejajar dengan RS. Ini adalah simbol sejajar ya. Jadi garis PQ sejajar dengan garis RS. Oke. Dan panjang PQ adalah 15 cm, RS sama dengan sepertiga PQ. Tinggi trapesium adalah 12 cm. Itu adalah petunjuk-petunjuknya. Pertanyaannya kita diminta untuk mencari luas dari trapesium PQRS. Yang pertama, ya, kita kita tahu bahwa trapesium yang dibahas di soal ini adalah trapesium sama kaki. Berarti bentuknya seperti ini, ya, di mana kaki-kakinya sama panjang, ya. Dia memiliki kaki-kaki yang sama panjang. Oke. Nah, kemudian petunjuk yang kedua adalah PQ sejajar RS. Kita lihat di bangun ini, garis yang sejajar adalah garis yang ini dan garis yang atas. Garis atas dan garis bawah. Ini adalah garis yang sejajar. Berarti di antara kedua ini kita akan tahu mana yang garis PQ, mana yang garis RS. Oke, kita tinggal tentukan aja. Panjang PQ adalah 15 cm. Oke, kita simpan dulu. Nah, ini petunjuk selanjutnya. Ya, RS sama dengan sepertiga PQ. RS sama dengan sepertiga PQ. Ya, kita bisa tahu dari situ PQ lebih besar dari RS. Kenapa? Karena RS adalah sepertiganya PQ. Berarti PQ lebih besar dari RS dong logikanya. Oke, berarti kita bisa tahu PQ adalah garis yang bawah, sedangkan RS adalah garis yang atas. Kita bisa kasih nama seperti ini. Dan PQ tadi panjangnya 15, nah RS-nya itu. Nah, sekarang kita mau cari tahu dulu, panjang dari RS itu berapa sih? Panjang dari RS itu berapa? Kita bisa hitung karena PQ sudah tahu juga kan. PQ panjangnya 15. Oke, kita pakai yang diketahui di soal aja. RS sama dengan sepertiga dari PQ. Berarti kita bisa menghitung RS-nya adalah sepertiga dikali 15, yaitu 5 cm. Berarti kita bisa tahu bahwa panjang dari RS adalah 5 cm. Mudah bukan? Oke, kemudian tingginya kita sudah tahu yaitu 12. Oke. Berarti kita bisa langsung nih menghitung luas trapesium PQRS. Nah, menghitung luas trapesium PQRS. Gimana caranya? Tentu kita ingat bahwa luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Di mana jumlah sisi sejajarnya di sini adalah PQ dan RS nanti akan dijumlahkan. Berarti kita bisa tulis, anggap aja PQRS ini adalah A dan B. Ya. Jadi bisa ditulis seperti ini.
Luas dari trapesium adalah setengah kali A plus B ditambah T. A plus B ini adalah PQ ditambah RS. Kita masukkan angkanya setengah kali 15 ditambah 5 sama kemudian dikalikan tingginya adalah 12. 15 tambah 5 kita bisa hitung terlebih dahulu yaitu setengah kali 20 kali 12 hasilnya adalah 120 cm persegi. Mudah bukan? Oke, nggak susah kan belajar matematika? Ternyata menarik juga kita mengupas soal-soal matematika ini ya. Oke, kita lanjut ke soal kelima. Kita lanjut ke soal kelima. Soal kelima adalah suatu persegi panjang mempunyai panjang 3x plus 10 cm dan lebarnya x plus 10 cm. Jika keliling persegi panjang tersebut adalah 144 cm, maka berapa panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut? Nah, dari sini, ini soal ini mirip seperti soal yang tadi barusan kita bahas tentang persegi panjang. Berarti kita bikin aja persegi panjangnya seperti ini. Persegi panjangnya seperti ini, panjangnya 3x plus 10 dan lebarnya x plus 10. Nah, sudah sesuai. Kelilingnya adalah 144 cm. Ingat, keliling adalah jumlah dari semua sisi. Berarti kita tinggal jumlahkan sisi-sisi dari persegi panjang itu dan sama dengan 144 kelilingnya karena sudah diketahui ini. Jadi kita bisa tulis perimeter adalah total semua sisi, perimeternya adalah tinggal kita tambahkan. Sisi yang pertama 3x plus 10 ditambah x plus 10 ditambah 3x plus 10 lagi ditambah x plus 10 lagi sama dengan 110, 144. Kita sederhanakan. 3x yang ada variabel x-nya kita jumlahkan. 3x ditambah x ditambah 3x ditambah x. Jawabannya adalah 8x ditambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 yaitu 40. Berarti 8x ditambah 40 sama dengan 144. Kita bisa mencari nih nilai x-nya dari sini. Kita tinggal pindah ruaskan 40 ke sebelah kanan. Ya, 40 karena positif pindah menjadi negatif. Berarti 8x sama dengan 144 dikurangi 40. Nah, dari sini kita bisa lanjutkan. 8x sama dengan 104 dan x adalah 104 dibagi 8. Hasilnya adalah 13. Nah, x sudah ketemu. Tinggal kita mencari sesuai yang ditanyakan yaitu panjang dan lebar dari persegi panjang. Kita cari panjangnya dulu. Kita masukkan x ke kita masukkan X ke sisi panjang ini. Ya, oke, berarti karena panjangnya adalah 3x plus 10, berarti kita bisa masukkan 3x plus 10 sama dengan 3 kali 13, X-nya diganti 13, ditambah 10. 3 kali 13 adalah 39, ditambah 10, 49 cm. Kemudian kita cari lebarnya. Lebarnya adalah X plus 10, sama kita tinggal memasukkan nilai X, tinggal masukkan nilai X ke X plus 10 ya. Berarti 13 ditambah 10 dong, yaitu hasilnya 23. Panjang dan lebar persegi panjang ditemukan. Mudah dan cepat bukan caranya? Oke, kita lanjut ke soal yang keenam. Soal yang keenam. Oke, nah ini ada pertanyaannya yaitu the value of x is atau disuruh mencari nilai x. Gimana caranya? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita nggak usah bingung dengan gambarnya, ya. Kita lihat yang diketahui di soal ini. Ada alas, ada tinggi, ya. Berarti kita bisa cari luasnya. Ya, berarti langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cari luasnya terlebih dahulu. Ya, luas dari jajar genjang adalah alas kali tinggi, di mana alasnya 10, tingginya 4. Oke, sehingga luasnya adalah 40 cm, 10 kali 4. Nah, kenapa kok kita cari luas dulu? Karena ini berhubungan untuk kita bisa menemukan nilai X-nya ini. Ya, yaitu kita menggunakan nilai dari luasnya. Nah, setelah luas kita temukan, nah perhatikan. Jajar genjang ini memiliki luas 40 cm persegi. Mau diputar-putar seperti apapun, luasnya akan tetap 50. Sama seperti kalau saya memiliki kotak ini, mau saya putar-putar seperti ini, luasnya akan tetap sama. Ya, so begitu juga jajar genjang ini mau diputar-putar seperti apapun, dia memiliki luas yang sama. Nah, karena itu kita bisa menemukan nilai X.
Kalau kita lihat di sini, di jajar genjang ini, alasnya adalah 10 dan tingginya adalah 4. Alasnya adalah 10, tingginya adalah 4. Tapi kalau kita putar 90 derajat seperti ini, nah, jajar genjang ini memiliki alas yang berbeda dan tinggi yang berbeda, di mana alasnya menjadi 5 cm dan tingginya menjadi X. Ya. Tapi keistimewaannya adalah dia memiliki luas yang sama. Karena tadi saya bilang, mau seperti apapun, diputar-putar seperti apapun, kalau ini misalnya 40, maka diputar seperti ini pun luasnya akan tetap 40 cm. Begitu juga dasar genjang ini. Ya, diputar-putar seperti apapun, luasnya akan tetap sama dengan gambar yang pertama. Ya, tapi yang berbeda di sini adalah kalau tadi yang pertama alasnya 10, sekarang alasnya menjadi 5 dan tingginya tadi 4, sekarang tingginya adalah X. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai X dengan menggunakan rumus dari luas itu. Luas dasar genjang ini alas kali tinggi juga kan? Nah, tapi yang kita gunakan bukan alas yang 10 sekarang, alas yang 5. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Luas dari jajar genjang kita tinggal masukkan alasnya adalah 5 dan tingginya adalah X. Nah, bisa ditulis seperti ini. 5 kali X sama dengan 40. Nah, 40 kan kita sudah tahu itu adalah nilai luasnya. Nah, karena 5 kali X sama dengan 40, berarti X-nya kita bisa menemukan dong. 40 dibagi 5, yaitu X-nya adalah 8 cm. Mudah bukan? Tidak susah untuk mengotak-atik soal matematika. Ternyata seru juga ya. Dari tidak dikira-kira. Kok bisa ya seperti ini? Tapi ternyata itu adalah jawabannya. Oke, matematika mudah dan menyenangkan bukan? Kita lanjut ke soal ke-7. Soal ke-7. Luas daerah yang diarsir adalah, nah, yang ditanya adalah luasnya. Nah, seperti biasa kalau ada soal-soal untuk mencari daerah yang diarsir, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tandain dulu atau kasih tanda atau nama daerah yang diarsir tersebut, yaitu daerah yang diarsir pertama dan daerah yang diarsir kedua. Nah, kita bisa amati di sini bahwa daerah yang diarsir pertama memiliki panjang 3Y dan lebarnya adalah 4X min 2. Ya, lebarnya adalah 4X min 2. Nah, dari sini kita bisa tahu ya. Kemudian bang untuk daerah yang dihasil kedua, panjangnya Y, lebarnya adalah 2X. Nah, gimana nih untuk mencari nilai luas daerah yang dihasil? Nah, tentu saja karena ada variabel di sini ada X dan Y, kita harus mencari dulu ya. Mencari dahulu nilai dari variabel-variabel itu. Di mencari nilai X dan juga mencari nilai Y. Ya, langkah pertama kita cari nilai X dari mana? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa panjangnya ini, garis yang ini, itu sama dengan panjangnya ini. Berarti kita bisa tulis dong, 4X min 2 ditambah dengan 2X itu sama dengan 22 cm. Ya, nah, 4X min 2 ditambah 2X sama dengan 22 cm. Dari sinilah kita bisa menemukan nilai X. Oke, kita lanjutkan. 4X min 2 plus 2X sama dengan 22 cm. Kita sederhanakan, 4X dan 2X ditambahkan, jadi 6X min 2 sama dengan 22 cm. Negatif 2 kita pindah ke ruas ke sebelah kanan menjadi positif 2. Berarti 6X sama dengan 22 ditambah 2. Sehingga 6X sama dengan 24 dan X-nya kita bisa menemukan adalah 4. Sama halnya seperti mencari nilai X, ya, karena X-nya sudah ketemu, sekarang kita lanjutkan mencari nilai Y. Sama halnya, kita lihat di sini bahwa garis 3Y dan Y ini kalau ditotal panjangnya pasti sama dengan yang atas karena persegi panjang kan. Ya, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa 3Y ditambah Y itu sama dengan 32. Nah, dari situ kita bisa mencari nilai Y. Ya, 3Y ditambah Y sama dengan 32. 4Y sama dengan 32 sehingga Y-nya adalah 8. X dan Y ketemu. X sama dengan 4, Y sama dengan 8.
Nah, langkah selanjutnya kita langsung aja mencari luas daerah yang diarsir. Ya, kita mulai dari luas daerah yang diarsir pertama. Ya, luas yang diarsir pertama. Ya, dia memiliki panjang 3Y dan lebar 4x-2. Kita masukkan aja. Panjang bangun yang pertama 3Y. Berarti kita masukkan Y-nya kita sudah tahu berarti 3 kali 8. Sehingga panjang dari bangun pertama adalah 24. Kemudian lebarnya adalah 4x-2Y. Lebarnya adalah 4x-2Y. Nah, kita masukkan X-nya. Berarti 4 kali 4 dikurangi 2. Itu adalah lebarnya. 4 kali 4 dikurangi 2. 16 dikurangi 2, 14. Panjang dan lebarnya ketemu, tinggal kita cari luas daerah yang diarsir pertama. 20, yaitu karena ini sebuah persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Yaitu 24 dikali 14. Sehingga hasilnya adalah 336 cm persegi. Kemudian kita lanjut mencari luas eh, bangun yang kedua, daerah yang diarsir yang kedua. Ya, sama caranya sama. Panjangnya kita cari dulu panjang bangun yang kedua yaitu Y, berarti panjangnya adalah 8 langsung ketemu. Kemudian lebarnya adalah 2x. Nah, kita masukkan X-nya sama dengan 4. Oh, 8 juga. Berarti kita bisa ambil kesimpulan nih. Dia memiliki panjang dan lebar yang sama, berarti bangun yang kedua ini adalah bangun persegi. Sehingga kita bisa mencari luasnya adalah sisi kali sisi, yaitu 8 kali 8 sama dengan 64. Luas bangun dan diarsir pertama dan yang kedua sudah kita temukan, berarti kita tinggal total aja. Luas total adalah luas daerah yang diarsir pertama ditambah luas daerah yang diarsir kedua, yaitu 336 ditambah dengan 64, hasilnya adalah 400 cm persegi. Mudah bukan? Oke, kita ke soal selanjutnya, soal yang ke-8. Soal yang ke-8, kita diminta mencari nilai dari setengah X plus 23 dengan yang diketahui adalah AD sama dengan setengah BC. AD sama dengan setengah BC dan AD 40, BC 2X plus 8. Berarti kalau kita tulis di sini AD-nya adalah 40, AD-nya adalah 40, sedangkan BC-nya adalah 2X plus 8. Ini. Nah, dari sini ada banyak cara ya. Kita bisa pakai keliling juga. Nah, tapi kita akan pakai ini untuk mencari nilai X. Jadi, untuk mencari setengah X plus 23, kita harus temukan dulu X-nya. Nah, gimana cara mencari nilai X-nya? Kita pakai ini aja. AD sama dengan setengah BC. Nah, AD sama dengan setengah BC, di mana AD adalah 40. Berarti kita bisa menghitung BC. Setengah BC adalah 40, berarti BC-nya adalah 40 dikali 2. Sehingga BC-nya adalah 80 cm. BC sudah ketemu. Berarti karena BC 80 cm, maka maka 2X plus 8 berarti kita bisa tulis sama dengan 80. 2X plus 8 sama dengan 80. Ya. Nah, dari sini kita bisa menemukan nilai X. 8 kita pindah menjadi negatif 8, berarti 2X sama dengan 80 dikurangi 8. Sehingga 2X sama dengan 72, X-nya sama dengan 36 cm. X sudah ketemu, tinggal kita masukkan ke setengah X plus 23. Ya, karena yang ditanya ini setengah X plus 23, kita ganti X-nya dengan 36. Berarti setengah X plus 23 berarti sama dengan setengah X, setengah kali 36 ditambah 23. Kita bisa coret, sehingga hasilnya adalah 36 dan 2 bisa kita coret, mestinya 18. 18 ditambah 23, 41 cm atau 41 jawabannya. Ya, jadi jawaban untuk soal nomor 8 ini 41. Mudah bukan? Banyak cara sebenarnya untuk menyelesaikan soal nomor 8 ini, tapi kita pakai cara yang agak yang tercepat lah ya. Oke, kita ke soal yang terakhir, soal yang ke-9. Oke, nggak terasa ya, 9 soal kita bahas dengan cepat nih. Oke, nomor 9. Diketahui luas layang-layang A, B, C, D dengan luas 35 cm persegi. Gerard membuat layang-layang baru dengan panjang diagonal masing-masing 2 kali panjang diagonal layang-layang A, B, C, D. Oke, kita garis bawahi dulu. Ya,
panjang diagonalnya masing-masing 2 kali panjang diagonal layang-layang ABCD. Hitunglah luas layang-layang baru. Berarti luas layang-layang lama ya adalah 35 cm persegi. Oke, lu ini kok nggak ada bangunnya. Nah, untuk soal ini sebenarnya eh, kita bisa dengan cepat menyelesaikannya ya. Kita tahu bahwa luas dari layang-layang sudah diketahui di sini yaitu 35 cm persegi. Dan rumus dari luas dari layang-layang sendiri adalah setengah kali diagonal satu kali diagonal 2. Setengah kali diagonal satu kali diagonal 2. Nah, tinggal berarti kita bisa tulis seperti ini dong. Luas layang-layang yang pertama yaitu setengah kali diagonal satu kali diagonal 2. Ini luas layang-layang awal ya. Berarti kita bisa tulis setengah kali D1 kali D2. Saya singkat, diagonal satu diagonal 2 menjadi D1 D2. Setengah kali D1 kali D2 adalah 35. Oke, itu adalah luas layang-layang ABCD atau luas layang-layang yang pertama. Sekarang kita ke luas layang-layang yang baru. Ya, tapi perbedaannya di sini adalah layang-layang yang baru, panjang diagonalnya masing-masing 2 kali panjang diagonal layang-layang ABCD. Berarti bisa kita tulis luas layang-layang baru adalah 2 kali D1 diagonalnya kan. Rumusnya kan setengah kali diagonal satu diagonal 2. Nah, diagonal satunya dikali 2 karena yang layang-layang yang baru kan dikalikan 2. Dan diagonal 2 juga dikalikan 2. Jadi seperti ini. Ya, ini diagonal yang baru. 2 kali diagonal pertama dan 2 kali diagonal kedua. Nah, terus gimana cara carinya luas yang baru? Nah, kita bisa pakai ini. Nah, kita bisa pindah-pindah nih. Ya, duanya kita pindah ke belakang, di saat diagonal satu dan diagonal 2 kita majukan. Karena ini semua perkalian, kita bisa pindah posisinya seperti apa. Jadi seperti ini. Nah, setengah kali D1 kali D2 dikalikan 2 kalikan 2. Nah, sama karena sama dengan yang atas, hanya posisinya saja yang berubah. Ya. Tapi dari posisi ini, kita bisa melihat ada kesamaan dengan yang luas layang yang pertama, yaitu ini. Ini sama dengan ini. Ya, setengah kali D1 kali D2. Dan nilainya adalah 35. Berarti kita bisa ganti setengah kali D1 kali D2 ini dengan 35 cm. Nah, ganti dengan 35 cm, kemudian yang belakang tetap dikalikan 2 kali 2. Sehingga hasilnya adalah 140 cm. Mudah bukan? Dan cepat untuk menyelesaikan soal ini. Jadi kalau ada soal-soal cerita seperti ini, nggak usah bingung, dibaca dulu, diamati, dan dianalisis untuk soal-soalnya. Nggak susah kok matematika itu, karena kita tahu bahwa matematika itu mudah dan menyenangkan. Oke, sekian untuk pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Oke, kalau kalian punya soal-soal yang menantang, kalau kalian punya soal-soal matematika yang bikin kalian bingung, nggak usah takut. Kirim-kirim ke Mister, ya bisa lewat DM Instagram atau eh, chat ke Mister kalau kalian punya nomornya Mister tentunya via WA, ya. Nanti kita bahas sama-sama. Mister akan buatkan kontennya. Oke, so sekian pembahasan kali ini. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi berkat buat kalian dan membantu kalian dalam belajar. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Oke, God bless you. Selamat belajar, matematika mudah dan menyenangkan.